A few moments later. Halo adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semangat ya belajar hari ini. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai Bab 5, cerita tentang daerahku. Topik B daerahku dan kekayaan alamnya. Simak baik-baik ya videonya. Pasar ini unik ya. Semua yang dijual di sini asli dari daerah sini loh. Dan karena dekat juga dengan gunung, daerah kita mudah juga mendapatkan berbagai macam hasil pertanian dan perkebunan. Tahukah kalian bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki ragam bentang alam yang berbeda-beda? Lalu, tahukah kalian bahwa hal ini berpengaruh terhadap potensi sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah? Jadi, materi selanjutnya adik-adik akan mempelajari cara memanfaatkan kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggal kita. Yang pertama itu di daerah pegunungan, yang kedua di daerah dataran rendah, yang ketiga di pantai dan lautan, yang keempat di sungai, dan yang kelima yaitu di danau dan waduk. Adik-adik bisa menyimak video yang akan kakak tayangkan ini dengan baik karena kakak akan menjelaskan bagaimana sih cara yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggal kita. Kabupaten Bima misalnya memiliki bentang alam yang terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah, dan ada beberapa daerahnya berbatasan langsung dengan lautan. Kabupaten Bima memiliki bawang merah yang tumbuh dan berkembang dengan baik karena curah hujan yang rendah. Nah, bambu juga termasuk sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan. Misalnya, untuk perabotan rumah tangga, perabotan dapur, dan dinding rumah banyak terbuat dari bambu. Bukan hanya itu, bambu juga dimanfaatkan sebagai alat musik dan mainan. Di daerah kalian pasti ada sesuatu yang bisa dan biasa dimanfaatkan oleh penduduknya. Bisa berupa tumbuhan ataupun hewan, bisa juga sungai, danau, rawa, gunung. Jadi penasaran ya, apa saja sih kekayaan alam yang ada di daerah kita? Yuk kita jelajahi bersama. Nah, sebelum lanjut, yuk kita bermain mencari harta karun. Pertama-tama, coba perhatikan peta daerah kita tercinta, Indonesia. Nah, kemudian kalian coba temukan di mana sih letak daerah provinsi kalian. Nah, jika sudah, perhatikan kartu yang kakak berikan ini. Nah, gambar apa ya kira-kira yang terdapat pada kartu tersebut? Dan gunanya apa ya untuk kehidupan sehari-hari? Nah, coba kalian lengkapi kolom di bawah ini ya. Tentukan jumlah benda tersebut di daerah kalian. Bila terdapat dalam jumlah banyak, tulis nama benda tersebut di kolom sebelah kiri. Dan apabila jumlahnya lebih sedikit di daerah kalian, tulis di kolom sebelah kanan. Selamat mengerjakan anak-anak. Dan selanjutnya itu ada perbedaan karakteristik ruang di setiap wilayah sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan pola hidup masyarakat. Nah, berikut adalah beberapa pengaruh penampakan alam terhadap potensi kekayaan alam suatu daerah. Yang pertama, pegunungan. Daerah pegunungan dimanfaatkan sebagai lahan, pertanian, perkebunan, dan juga kehutanan. Selain itu, daerah pegunungan juga dimanfaatkan sebagai sektor pariwisata, rekreasi, dan juga olahraga. Yang kedua yaitu dataran rendah. Dataran rendah dimanfaatkan masyarakat untuk lahan, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, perkantoran, industri, dan juga perdagangan.
Yang ketiga, pantai dan laut. Pantai dan laut dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata, perikanan, perdagangan, transportasi, kemudian ada olahraga, industri, dan ada masih banyak lagi ya. Nah, adapun yang keempat yaitu sungai. Sungai digunakan masyarakat sebagai jalur transportasi, perdagangan, perikanan, olahraga, irigasi, dan juga PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Kemudian yang terakhir yaitu ada danau dan waduk. Nah, danau dan waduk dimanfaatkan untuk perikanan, pariwisata, olahraga, irigasi, dan juga PLTA atau pembangkit listrik tenaga air.